Oke, kita lanjut untuk pengetesan atau pengecekan parameter untuk delta power system. Untuk item selanjutnya yaitu LVD, LVD dan LVD reconnect. Untuk LVD disconnect, kita dapat mengecek untuk pengaturan LVD melalui menu tree. Itu kita enter, lalu pilih menu admin, ke setting sistem config, dan disitu ada fitur LVD, pilih, klik enter, dan selanjutnya V-mode. Disitu ada LVD 1, itu untuk priority dan baterai. Breaker itu di setting di 43.2. Untuk LVD 2 itu untuk PTS atau non priority, di setting di 45. Dan untuk LVD 3 ini hanya fitur, tapi secara hardware dia tidak ada di sistem. Untuk item selanjutnya yaitu LVD reconnection di dalam sistem delta rectifier untuk sistem tipe ESAA 300 CAA01 ini, dia diproteksi dari sistem sendiri. Untuk LVD reconnect-nya udah di default dari factory, itu +2 dari settingan atau parameter untuk LVD disconnect-nya. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk transmisi load koneksi nomor 10 dan juga PT single BBU dan RRU load connection. Secara dokumen dengan real di sistem ini ada perbedaan. Untuk item 10 itu di sistem delta power system itu disebut juga dengan LVD 1, yaitu priority. Kalau di dokumen dia dinamakan LVD 2. Jadi kita perlu mengisi di aktual kolom. Di situ kita ngisi berdasarkan sistem kita, yaitu untuk item 10 itu untuk LVD 1 atau PL. Untuk settingan di 43.2. dan untuk item nomor 11 itu untuk PTS single BBU dan RRU load connection to LVD 1. Untuk item ini kita mengisi di kolom aktual, kita mengisi dengan LVD 2 atau PL, di setting atau diatur untuk tegangan disconnect-nya di 45 volt. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk pengecekan high temperature. Di sini kita ada 2 temperatur sensor yang dipakai dalam sistem delta dengan tipe ESAA 300 CA01, yaitu
TP dan TA. Untuk TP sendiri itu temperatur untuk baterai, dan TA itu temperatur ambien atau suhu ruangan. Untuk level pengaturan threshold untuk triggernya si alarm temperatur high temp itu dari dua temperatur sensor tersebut, temperatur yang tercapai duluan untuk maksimal threshold dia yang akan mengirimkan alarm ke BTS atau OSS. Dan untuk settingan sendiri kita bisa mengecek untuk temperatur TP TA. Kita masuk ke sistem, setting, alarm setting, dan temperatur. Di sini TPH itu untuk TP high itu disetting sesuai requestan dari customer di level 45 derajat Celcius. Untuk TP low nya di 7 derajat Celcius. Secara TA untuk low sendiri, TP temperatur baterai low sendiri itu di 7 derajat. Untuk di area Indonesia mungkin jarang atau bisa kecapai untuk temperatur di bawah 7 derajat Celcius. Dan untuk TA high nya sendiri itu sama, temperatur threshold maksimalnya itu di 45 derajat Celcius. Dan untuk TA ambiennya itu 0 derajat Celcius, TA low. Dan kemudian untuk pengecekan item parameter setting nomor 13 yaitu temperatur compensation. Kita untuk menunya kita masuk ke admin, lalu setting, lalu pilih baterai, dan disitu ada tempcom. Ini untuk temperatur statusnya itu enable mode LED untuk mengetahui berapa level yang pengaturannya. Itu kita pilih linear karena mode yang digunakan itu untuk di sistem untuk temperatur kompensasinya itu menggunakan mode linear. Kita pilih menu linear dan lalu enter. Di situ terdapat untuk settingan temperatur kompensasinya berapa. Di situ 72 mV per derajat per sel. Jika menggunakan volt maka dia di 3 volt per 3 mV. Untuk pengaturan temperatur kompensasi yang secara general, ini temperatur ini sebagai referensi untuk temperatur charging baterai, kondisi charging, dan kondisi backup untuk tegangan yang dikeluarkan dari si baterai. Untuk selanjutnya yaitu pengecekan nomor 14 selanjutnya yaitu current limit module rectifier. Kita dapat mengecek untuk alarm settingan threshold maksimal current limit module. Kita pilih menu enter, lalu admin, ke sistem, lalu rectifier. Dan di situ ada CL, itu current limit maksimal untuk per unit modul. Untuk
settingan ini dibuat dari factory dan factory untuk menjaga kestabilan bekerjanya modul rectifier, yaitu di 50 ampere atau 80% dari total kapasitas kemampuan dari si modul sendiri, yaitu 53,7 dari berdasarkan tegangan output yang digunakan 54. Dan untuk current limit baterai, untuk pengetesan sendiri ini dari tim ATP yang di lapangan tidak perlu melakukan tes, karena untuk item ini kita sudah melakukan tes sendiri dengan SmartFriend Team. Untuk current limit ini secara fitur itu memang belum ada pada sistem, tetapi untuk memastikan bekerja atau tidaknya current limit untuk charging baterai ini kita sudah melakukan pengetesan. Dan untuk dokumen agreementnya sendiri dari tim NSN Power yang akan menge-share sebagai lampiran dokumen ATP di set.